Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Muhammad Dahwi. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Saya merupakan salah satu tenaga pengajar di SMK Negeri 1 Kayu Agung. Pada hari ini, 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran dengan tema menjauhkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina di kelas 10. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman untuk memulai pembelajaran kita di hari ini. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan di pagi ini selalu diberikan keberkahan dan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dipertemukan kita dalam silaturahim ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semangat semuanya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan absen kehadiran terlebih dahulu. Oke, absen pertama Ahmad Rifai ada? Oke. Ada suratnya? Ada Saputri? Hadir. Oke. Amin Novita? Hadir. Ari Armando? Oke. Arika? Hadir juga. Aulia Mentari? Hadir. Oke, dari 35 mahasiswa ini selain Ahmad Rifai, siapa lagi yang belum hadir? Hanya Ahmad Rifai. Namanya hadir semua ya. Oke, mudah-mudahan teman kita Ahmad Rifai ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa nanti di kelas jika sakitnya lebih dari 3 hari kita jenguk ke rumahnya. Oke. Baik anak sekalian, sebelum mulai alangkah lebih baiknya kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh teman kita, saudari kita Cantika Putria. Kepada Cantika dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabilan
Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan kita yang mendengar selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk Cantika bacanya sudah bagus, sudah rapi, tapi di bagian ilmu tajwidnya, makhrijul hurufnya nanti sama-sama kita perbaiki ya, biar ketika membaca dan ketika memahami ayat-ayat Quran kita bisa lebih paham terhadap arti dan cara bacanya. Oke, terima kasih kepada teman kita Cantika. Dan yang lain juga nanti kita akan sama-sama belajar membaca Al-Quran, bagaimana cara membaca yang baik dan bagaimana cara mempelajari kaidah hukum tajwid dalam ilmu Al-Quran. Oke. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada beberapa hal yang akan Pak sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah terkait dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita hadapi terkait dengan materi menjauhkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tujuan yang pertama adalah menjaga kehormatan diri dengan menjaga diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina, yang mana Allah telah mencantumkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat kedua. Itu landasan utama kita dalam tujuan pembelajaran di kajian kita pada hari ini. Tujuan berikutnya adalah menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat kedua yang berkaitan dengan sifat buruk dari perbuatan zina dan hukuman bagi para pelaku zina. Itu nanti akan kita bahas dalam kelompok diskusi nanti. Selanjutnya tujuan yang ketiga adalah pengamalan terhadap makna dan manfaat bagaimana diri kita menjauhkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina tersebut. Yang terakhir adalah perilaku mulia. Nah, di perilaku mulia ini kita akan menemukan jenis ataupun macam serta contoh dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dari keempat tujuan ini mudah-mudahan bisa membuat pola pikir kita lebih baik lagi, bisa membuat cara belajar kita menjadi lebih efektif lagi, karena sesungguhnya pergaulan bebas dan perbuatan zina itu adalah perbuatan yang buruk dan suatu jalan yang menyesatkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dipertemukan kita dalam silaturahim ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam pembelajaran ini kita selalu diberikan pola pikir yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, memahami kehidupan dunia dan memahami diri kita sendiri sebagai insan cendekia yang mulia. Anak-anakku sekalian, pada materi hari ini kita akan membahas larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-32, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah engkau mendekati zina. Sesungguhnya
Zina itu suatu jalan yang buruk. Maka dari itu, untuk mendekatinya saja kita tidak diperbolehkan. Apalagi kalau kita sudah terjerumus di dalam lubang hitam perbuatan seperti itu. Anak-anakku sekalian, untuk lebih memahami materi kita pada hari ini, silakan kalian simak slide video selanjutnya agar kita bisa memahami tujuan pembelajaran, materi pembelajaran pada hari ini. Silakan untuk disimak, semoga bermanfaat. Baik anak-anakku sekalian, dari tayangan video tadi, mudah-mudahan bisa membuat diri kita menjadi lebih baik, membuat diri kita menjadi lebih bermartabat, bahwasanya jangan sampai kita termasuk dalam pergaulan bebas dan perbuatan zina. Lindungi diri kita agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar selalu menjaga diri kita dari pergaulan. Mudah-mudahan kita sebagai siswa yang baik selalu menjaga diri kita dengan tetap istiqomah, belajar dalam lingkungan, belajar dalam persaudaraan, dan belajar terhadap diri sendiri. Sebagai kesimpulan, bahwasanya pergaulan bebas dan perbuatan zina itu merupakan suatu hal yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, Pak beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan tentang bagaimana cara kita menjauhkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Quran Surat ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang dibahas apa? Artinya ya, dari pergaulan bebas dan yang dibahas apa? Dibagi artinya, artinya ya, dan juga bukan bebas dalam arti menjauhi perbuatan zina. makna dan manfaat menjauhi perbuatan zina. Intinya apa yang dibahas?
diskusikan dengan baik ya, dari macam-macam zina itu apa saja zina yang ada yang kita hadapi, apa saja. Jadi dipersiapkan materinya untuk dipresentasikan di hadapan teman-teman. Oke. Oh, berarti masuk dalam contoh ya, contoh perbuatan zina. Contoh perbuatan zina. Oke. Ada berapa contoh yang kamu? 3. Dengan pacaran, dengan berbaur, dengan yang kemarau ya. Oke, nanti dipersiapkan dengan baik, materi-materi yang didiskusikan dipersiapkan dengan baik, nanti dipresentasikan di kelas. Oke, semangat ya. Telah habis dan masing-masing kelompok tolong dipersiapkan hasil diskusi kelompoknya untuk dipresentasikan di hadapan teman-teman dari masing-masing kelompok. Sudah siap semuanya? Siap. Sudah siap? Siap. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Oke. Marilah kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Dipersilakan. Beri aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas pada pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas mengenai Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 yang mengenai zina. Dan anggota kelompok kami yaitu saya selaku moderator, yaitu saya Putri Devani, Saya Putri Nabila. saya Rizkyana, saya Yuyati, saya Putri, saya Maria. Saya Rejo Yusman. Saya Baik Valentino. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati pada pagi hari ini adalah 1 sesi pembukaan, 2 sesi penyampaian penyajian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian penyajian materi yang disampaikan oleh Putri Nabila. Saya persilakan Putri Nabila untuk menyampaikan materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini ada artinya jelas Quran surah Al-Isra ayat kedua yang berarti dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina adalah salah satu jalan yang buruk. Quran surah An-Nur ayat 2 yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki dan janganlah rasa belas kasihan kepada kedua mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kamu kemudian dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian. Dalam surah Al-Isra ayat 32 ini, Allah Subhanahu wa taala melarang kepada semua hambanya untuk melakukan perbuatan zina. Karena itu merupakan perbuatan yang keji dan dapat merusak kehormatan, hubungan rumah tangga, dan dapat menyebabkan perbuatan buruk lainnya. Dalam surah An-Nur ayat 2, kalimat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berbelas kasihan kepada pelaku zina. Belas kasihan yang dilarang ini bukanlah belas kasihan yang manusiawi saat menimpakan hukuman had. Namun, belas kasihan yang dimaksud adalah belas kasihan yang mendorong hakim untuk membatalkan hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang diancamkan kepada pelaku dari masa udut. Perbuatan zina adalah sebagian perbuatan beragama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya. Hukuman zina yang sudah menikah dirajam sampai mati. Hukuman zina kepada orang yang belum terkait pernikahan dicambuk 100 kali. Baiklah, sekian terima kasih. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab, yang ingin bertanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arika Destiana dari kelompok 2 Umar bin Khattab ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan saya yaitu dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 Allah menjelaskan mengapa zina itu merupakan perbuatan yang buruk. Mungkin
Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Putria, perwakilan dari kelompok 3. Ingin bertanya kepada kelompok pertama. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 2, bagaimana hukuman yang diberikan bagi para pelaku zina? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ali bin Abi Thalib ingin bertanya, apa saja hukum tajwid dalam surat Quran Surat Al-Isra ayat 32? Itu saja pertanyaan dari kami. Baiklah, pertanyaan pertama yang diberikan oleh Anita akan dijawab oleh Rizka Rizka. Baiklah, Rizka Rizka. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anita. Dalam surat Al-Isra ayat 32, Allah menyatakan mengapa zina itu merupakan perbuatan yang buruk. Jawabannya, zina merupakan perbuatan yang buruk. Untuk mendekatinya saja yang haram, apalagi masuk ke dalam perbuatannya. Karena perbuatan ini akan mencelakakan kita sebagai insan yang baik, dan zina juga membuat kehidupan menjadi berantakan serta membuat pola pikir cenderung memikirkan hal yang negatif dan tidak ada tujuan dalam kehidupan ini. Baiklah, Rizka, apa masih ada? Ada lagi. Bagaimana jika ada yang telah terlanjur masuk dalam perbuatan ini? Jawabannya, sebaiknya dan secepatnya aku segera bertaubat dan menjaga pola pikir serta menjaga keseimbangan hidup untuk dapat melakukan kegiatan yang positif serta berbanyak kegiatan dalam hal ibadah dan selalu bermasyarakat dalam kehidupan. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 3 yaitu dari Cantika akan dijawab oleh Indriati. Saya persilakan Indriati untuk jawab pertanyaan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Cantika Putria. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 2, bagaimana hukumnya yang diberikan bagi para pelaku zina? Bezina perempuan dan bezina laki-laki diberikan hukuman dengan darah masing-masing 100 kali, dan di antara itu tidak ada rasa belas kasihan yang diakibatkan oleh perbuatan mereka. Baiklah, Cantika, apakah sudah cukup puas? Apakah ada hukuman yang lebih berat lagi dari ini? Terima kasih. Ada hukuman yang lebih berat lagi, yaitu bagi para pelaku zina itu diberikan hukuman berupa diasingkan di tempat yang jauh dari keramaian serta dirajam sampai meninggal dunia. Itu hukuman yang sangat berat dan pedas sekali. Baiklah, Cantika, pertanyaan dari kelompok 4 yaitu dari Fatri Ningsi yang akan dijawab oleh Fatri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatri Ningsi. Hukum tajwid diantaranya ada 5, yaitu 1. Mad tabil, 2. Kompola surga, 3. Alif lam samsiyah, 4. Mad wajib mutasil, 5. Adiwa. Baiklah, Fatri Ningsi apakah sudah cukup puas? Lagi jawab. Sudah dijelaskan terhadap pertanyaan tersebut. 1. Mad tabil itu mempunyai harokat mata yang diikuti oleh huruf alif. 2. Kompola surga itu mempunyai huruf kaf yang berharokat sukun di tengah kata kalimat. 3. Alif lam samsiyah merupakan alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf samsiyah, dibaca lembut sehingga bunyi al tidak dibaca. 4. Mad wajib mutasil merupakan mad tadi bertemu hamzah dalam satu kata. 5. Mad iwad merupakan fathah pada muslim pada akhir kata jika wakaf atau henti. Dibaca mad sehingga harokat tanwin tidak lagi dipisah. Ini adalah sesi kesimpulan yang akan dibacakan oleh Ade. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan di dalam surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. 1. Kita dilarang mendekati perbuatan zina. 2. Para ulama sepakat bahwa zina itu haram. 3. Hukum bagi pelaku zina dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 Umar bin Khattab. Kami persilakan. Ya, silakan. Beri aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan berkah dan rahmatnya kita bisa berkumpul di pagi hari ini dalam rangka pembelajaran dan presentasi. Saya selaku moderator dari kelompok 2, Umar bin Khattab. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya, Muhammad Syaril Afandi, Saya Alika Destiana. Saya Emma Febrianti. Saya Aula Putari. Saya Chelsea Maharani. Saya Lesta. Saya Lisa Fitri. itulah anggota dari kelompok saya. Selanjutnya rangkaian presentasi kelompok kami yang terdiri dari 1 pembukaan, 2 penyampaian materi, 3 sesi tanya jawab, dan 4 yang selanjutnya adalah sesi penyampaian materi yang akan dibacakan oleh Alika Destiana. Baiklah, di sini saya Alika Destiana sebagai penyampaian materi. Materi kami yaitu arti pergaulan bebas dan arti zina. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Istilah bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma yang ada. Contoh pergaulan bebas adalah yang pertama, memakai narkoba, minum minuman alkohol, hingga seks bebas. Arti zina adalah salah satu perbuatan yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zina tidak hanya sebatas melakukan hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, tapi juga perbuatan-perbuatan yang membangkitkan syahwat lawan jenis yang bukan muhrim juga termasuk zina. Ada 3 contoh perbuatan zina. Yang pertama, zina qalbi. Zina yang dilakukan oleh hati yaitu ketika memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia. Zina kedua adalah zina lisan. Zina yang dilakukan oleh lisan atau ucapan ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang. Yang ketiga, zina tangan atau yadi. Zina yang dilakukan oleh tangan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya pada moderator. Baiklah, itulah sesi penyampaian materi yang dibacakan oleh Alika Destiana. Terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya sesi tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang telah dijelaskan, bagaimana ciri-ciri dari pergaulan bebas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab dari pergaulan bebas ini mungkin cukup hanya ini saja yang saya pertanyakan. Sekian, terima kasih. Zina itu seperti apa? Pertanyaan yang pertama akan dibacakan oleh Aulia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sena dari kelompok 1. Dari materi yang telah dijelaskan, bagaimana ciri-ciri dari pergaulan bebas itu? Jawaban. Ciri-ciri dari pergaulan bebas itu diantaranya: 1. Kurang bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 2. Tidak bijak dalam memanfaatkan waktu. 3. Menghamburkan uang. 4. Melakukan seks bebas. 5. Mengalami tekanan emosi dan gangguan mental serta tidak menghargai orang tua. Apakah ada tambahan lagi pertanyaannya dari Sena? Maksud yang pertanyaan jawaban nomor 2 itu yang tidak bijak dalam memanfaatkan waktu itu seperti apa? Misal, jadwal sekolah kita belajar dimulai pukul 7 WIB, sedangkan kita datang ke sekolah pukul 7.30 atau lebih dari itu. Nah, ini yang dimaksud belum bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Atau kita selalu terlambat dalam melaksanakan sholat, hal ini akan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari nomor 3, Ibu Fatimah. Pertanyaan dari kelompok 3, apa penyebab dari pergaulan bebas ini? 1. Rendahnya tingkat pendidikan. 2. Keluarga yang borosnya ngome. 3. Ekonomi keluarga. 4. Kurang wawasan agama. 5. Pergaulan salah pergaulan internet. Selain itu, apa yang lebih dominan?
dominan yaitu penggaulan lingkungan yang negatif. Saya akan menjawab pertanyaan dalam dari kelompok 4. Zina itu seperti apa? Jawaban: zina merupakan perbuatan perselingkuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan secara sah di mata agama dan hukum negara. Secara umum, zina itu merusak kehormatan manusia dan menjadikan harga diri. Penyebabnya apa? Serta hukumannya bagaimana? Pertama, kedua lingkungan yang negatif. 3, kecanduan terhadap film porno. 4, kekurangnya pendidikan keluarga. Hukumnya jelas-jelas haram dan bagi pelakunya ada hukum yang akan didapat diantaranya: 1, dicambuk 100 kali, 2, diasiakan selama 1 tahun, 3, jatuhkan hukumnya rajam. Kesimpulannya adalah pergaulan bebas harus dihindari orang sekitar, terutama yang di bawah umur, karena tindakan ini sangat berbahaya. Kalau terjadi maka itu tidak akan terjadi. Kita harus sadar masing-masing dan atur pola hidup sosial. Zina adalah persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Islam memandang perzinaan sebagai dosa besar yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat. Berzina dapat diibaratkan seperti memakai barang yang bukan menjadi hak miliknya. Baiklah, saya selaku moderator meminta maaf atas kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok 3 dipersilakan. Beri aplaus untuk kelompok 3. Kumur digunyah-gunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan saya selaku moderator Cantika Putria. Saya mengucapkan terima kasih. Saya Marisa, saya Bukutina, saya Muhammad Zina, saya Jamil Al-Laini. Topik yang akan dibicarakan adalah tentang makna dan manfaat dari menjauhi perbuatan zina. Ini adalah sesi penyajian materi yang akan dibacakan oleh Nur Fatimah. Pada Nur Fatimah kami persilakan. Makna dan manfaat menjauhi perbuatan zina. Adapun manfaat yang dalam menjauhi perbuatan zina adalah terhindar dari penggunaan obat-obat terlarang, terhindar dari potensi penyakit seperti penyakit berbahaya seperti HIV atau AIDS, hepatitis dan sebagainya. Sedangkan maknanya adalah pergaulan bebas adalah gaya hidup yang tidak dibatasi dengan aturan, norma agama dan norma susila. Tindakan pergaulan bebas ini tidak diterima di kehidupan masyarakat Indonesia. Jika sampai kelewatan batas, maka akan ada hukuman sosial atau pidana dari masyarakat dan penegak hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa manfaat terbesar di saat kita menjauhkan diri dari perbuatan zina? Apa makna yang terkandung di saat kita harus menjauhi dan meninggalkan perbuatan zina? Pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh Nurhayati Abidina. Pada Nurhayati kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Syahrial kelompok 2. Apa manfaat terbesar di saat kita menjauhkan diri dari perbuatan zina? Manfaatnya hidup lebih terarah, ekonomi semakin rapi dan ternata, keluarga menjadi harmonis, lingkungan yang positif dan dalam pergaulan. Lebih terarah itu yang seperti apa? Kita bisa memanfaatkan waktu dengan bijak sehingga tugas dan kinerja kita seimbang dalam kehidupan. Dari Dara akan dijawab oleh Marisa. Pada Marisa kami persilakan. Terbebasnya masyarakat di kekacauan kerutan atau lesi. 2. Membebaskan perilaku dari dosa yang dilakukan. 3. Menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat. 4. Memberi efek jerak pada intinya kita bisa bergaul dengan baik terhadap masyarakat dengan tetap melihat ketentuan dan batas norma kehidupan. Apakah sudah jelas sekarang? Jelas. Dibacakan oleh Ibnu Zaki Makatri. Pada Ibnu kami persilakan. Kesimpulannya adalah kita tidak boleh mendekati zina karena itu adalah perbuatan yang tidak terpuji dan dalam mulut. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ali bin Abi Thalib akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai macam-macam zina. Penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Wulan Anjani. Macam-macam zina. Macam-macamnya ada 3, yaitu yang pertama zina alaman. Zina alaman ialah jenis zina yang berkaitan dengan pacar. Zina kalbi yaitu memikirkan atau berimajinasi tentang lawan jenis. Zina lisan yaitu berbicara dengan lawan jenis diikuti dengan perasaan senang. Zina tangan yaitu dengan sengaja memegang tangan diikuti dengan hawa nafsu. Zina kaki yaitu melangkahkan kakinya menuju tempat perzinahan. Zina musan. Zina musan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Ya. Zina khair musan. Zina ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sujudma dari kelompok 1 ingin bertanya, bisakah dijelaskan apa jenis dari zina alaman? Bisakah dijelaskan bagaimana jenis dari zina musan? Bisa dijelaskan bagaimana jenis dari zina gairul musan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Faido dari kelompok 1. Zina al-amam yaitu zina yang berkaitan dengan panca indera. Bagaimana dari jenis zina ini seperti apa? Ada lagi? Jenis dan zina al-amam ini yakni 1. Zina ain yaitu ketika seseorang memandang lawan jenis dan hawa nafsu. 2. Zina kalbi yaitu memikirkan atau berimajinasi tentang lawan jenis. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2 dari Emma dari kelompok 2. Bagaimana jenis dari zina musan? Zina musan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Potensinya apa dan hukumnya bagaimana jika zina jenis ini terjadi? Potensinya, yang pertama menimbulkan bahaya berupa timbulnya penyakit kelamin. Yang kedua menimbulkan kematian. Hukumnya, yang pertama dera atau cambuk 100 kali. Yang kedua hukum rajam dengan dilempari batu sampai mati. Jawabannya adalah zina ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Potensinya apa dan hukumannya bagaimana jika zina jenis ini terjadi? Pertama, menimbulkan penyakit kelamin. Kedua, sering berganti pasangan ketika bisa jadi melakukan lebih dari 1 kali dalam waktu yang sama. Hukumnya, jika melakukan gadis atau perjaka maka dicambuk 100 kali dan diasingkan dari tempat tinggalnya. Yang kedua, jika melakukan janda atau duda maka didera 100 kali dan dirajam sampai mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh perbuatan zina terdiri dari 3 contoh, yaitu larangan berpacaran, larangan berbau dengan yang bukan mahram, dan LGBT. Bagi zina dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa Islam melarang kita berpacaran? Banyak orang beranggapan bahwa dengan pacaran hati menjadi tenang dan belajar menjadi semangat. Diperbolehkan berbau dengan yang bukan mahram. Itu kan untuk menyambung komunikasi yang baik. Perwakilan kelompok 5 menjawab pertanyaan dari Bayu Valentino dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu mengapa Islam melarang kita untuk berpacaran? Jawabannya, Islam melarang kita berpacaran dengan alasan 1. Akan merusak pola pikir, 2. Akan merusak cita-cita masa depan, dan yang ketiga akan terjadi sentuhan secara fisik yang mengarah pada perbuatan zina. Tapi mengapa masih banyak yang melakukannya?
mereka belum memahami jati diri mereka, dan mereka perlu dibina untuk tidak melakukan hal itu agar kehormatan diri terjaga dengan baik. Pertanyaannya, kenapa tidak diperbolehkan bergaul dengan lingkungan yang komunikasi yang baik? Jawabannya, berkomunikasi dengan baik itu diperbolehkan dengan catatan tidak berdua-duaan, tidak mengandung pola pikir yang negatif. Ingat, yang berbicara adalah Terus bagaimana kalau hal itu tidak terjadi? jika itu terjadi, maka segera mengucap istighfar dan segera akhiri obrolan tersebut sebelum terlambat. Karena jika berlarut dalam hal ini, maka syaitan akan dengan mudah mengalihkan perhatian kita dengan sendiri. Nomor 3. Apakah LGBT itu dilarang dan apa hukumannya? LGBT itu sangat dilarang dan hukumannya haram karena itu merupakan satu penyakit yang dapat menghancurkan mental dari dan masa depan Islam. Dilarang perilaku tersebut dan dampaknya sangat berat, serta terhadap penyakit itu pun dilarang. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, Allah menjelaskan bahwa jagalah diri engkau mendekati zina. Jadi janganlah sampai mendekati dan jangan sampai melakukan perbuatan itu. Penindakannya. Penindakannya 1. Menerapkan pola hidup yang sangat sehat. 2. Selalu melakukan kegiatan yang positif. 3. Menseleksi media sosial dan pemberitaan. 4. Seleksi dalam pergaulan. 5. Selalu menjaga diri dan menghargai pendapat orang lain. Perbuatan zina adalah sebagai perbuatan yang bersengketa antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram. Dalam Islam melarang umatnya untuk mendekati zina, karena zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelaku. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih, dan selanjutnya akan kita ulangi kembali apa itu zina, bagaimana hukumnya, hukuman bagi para pelakunya itu bagaimana. Nanti akan terjawab melalui media talking stick ini. Sudah siap semuanya? Ya. Mengapa Allah melakukan terhadap zina tersebut kepada ciptaannya, terutama kita sebagai manusia, itu diharamkan? Ya, silakan dijawab. Zina merupakan perbuatan yang buruk. Untuk mendekatinya saja itu haram, apalagi masuk ke dalam perbuatannya. Dikarenakan perbuatan ini akan mencelakakan kita sebagai insan yang baik. Dan zina juga membuat kehidupan menjadi berantakan, serta membuat pola pikir cenderung memikirkan hal yang negatif dan tidak ada tujuan dalam kehidupan hidup. Tahu dengan LGBT? Tahu. Kenapa LGBT itu dilarang? Ya, silakan dijawab. Karena LGBT itu merupakan suatu penyakit yang dapat menghancurkan mental diri dan masa depan. Islam melarang perilaku tersebut dan dampaknya sangat berat. Serta tak ada masyarakat pun perilaku tersebut dapat merendahkan wibawa dalam diri. Oke, terima kasih, beri aplaus untuk yang ketiga ya jenisnya. Ada Al-Lamam, ada Musan, dan Ghairu Musan. Mungkin bisa dijelaskan kembali apa itu zina muhsan beserta contoh. Muhsan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Hukuman dera atau cambuk 100 kali dengan dilempari batu sampai mati. Selesai? Oke, beri aplaus untuk para perwakilan dari kelompok. Kita sepakat zina itu hukumnya haram. Zina itu hukumnya haram. Jangan. Tepuk semangat. Semangat. Nah, luar biasa.
untuk kita semua. Baik anak-anak sekalian, KPD yang Pak berikan melalui grup WhatsApp silakan kalian isi, karena itu akan menilai pola pikir kita, bagaimana cara kita memecahkan suatu permasalahan melalui soal-soal yang Pak berikan tersebut. Sebagai kesimpulan, bahwasanya pergaulan bebas dan perbuatan zina itu merupakan suatu sifat yang buruk, suatu jalan yang menyesatkan. Maka dari itu diharapkan semuanya bisa menelaah mana yang baik, mana yang buruk, dan bisa menelaah mana pergaulan yang baik, mana pergaulan yang benar. Sekalian, terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya kita akan bertemu di materi yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita di hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan sampai jumpa. Oke.